Halo Sobat Next Trend, balik lagi bersama gue Fahmi. Kali ini gue mau unboxing salah satu perangkat terbaru dari Nokia, yaitu Nokia 5.4. Ya meskipun ini udah dirilis dari bulan April lalu, tapi nggak ada salahnya nih kalau misalkan kita baru cari tahu apa aja sih yang bisa didapetin dari kotak pembelian Nokia 5.4 di bulan Mei. So buat yang udah penasaran, langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke guys, jadi sebelum kita membuka kotaknya seperti biasa, gue bakal komentarin tentang boxnya nih. Kalau misalkan kalian bisa lihat di sini, boxnya berbentuk persegi dengan warna dasar putih yang sama kayak Nokia 5.3 yang merupakan seri pendahulu dari Nokia 5.4. Terus di depannya juga kelihatan masih ada desain perangkat yang cukup besar di sini yang menurut gue ini skalanya 1:1 guys. Terus kita lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakang ada beberapa spesifikasi dari Nokia 5.4, yaitu ada kamera, ada layar, ada prosesor, ada juga di sini baterainya seperti apa, dan di sini ada juga garansi atau kayak kepastian nih kalau misalkan Nokia 5.4 ini bakal bisa update Android sampai 2 tahun ke depan. Langsung aja kita buka. Nah, kita bukanya ini ke bawah nih guys. Tarik ke bawah gitu. Nah, terus di sini langsung ada perangkat Nokia 5.4 yang nanti bakal kita bahas. Nah, terus di sini ada SIM ejector. Kalian bisa lihat sendiri, SIM ejectornya tuh tempatnya gede gitu, tapi dia ditaruhnya di sini. Terus di bagian bawah ada 2 kitab di sini, ada 2 panduan singkat untuk penggunaan Nokia 5.4. Lalu di sebelah kirinya kalau misalkan gue buka di sini ada charger dan kabel USB Type-C. Nah, ini USB Type-C untuk pengisian daya Nokia 5.4 ya guys. Lalu di sini ada chargernya juga. Chargernya kalau kita lihat di sini punya kekuatan 10 watt untuk mengisi daya Nokia 5.4. 10 watt gimana menurut kalian? Nah, sekarang kita ngebahas soal perangkat dari Nokia 5.4. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada tulisan Oke Google di bagian depan, terus ada tulisan push atau tekan nih di bagian sebelah sisi kiri dari perangkat. Ini apa nanti bakal gue jelasin, tapi sekarang kita buka dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat Nokia 5.4 warna biru. Menurut gue ini sih keren guys, karena di sini bodinya glossy, terbuat dari polikarbonatnya plastik gitu. Tapi ini nggak masalah. Kalau ngeliat warna biru emang kelihatannya elegan aja gitu, biru navy gini, biru laut. Terus kalian bisa lihat sendiri nih pantulan-pantulannya yang bisa dihasilkan dari Nokia 5.4. Selanjutnya dari modul kameranya bentuknya bulat, nggak persegi atau persegi panjang kayak seri-seri HP kebanyakan saat ini. Terus di sini ada juga sensor fingerprint yang menurut gua ini cukup oke, karena kalau misalkan kalian make HP terus lagi ngunci, tinggal gini doang buat ngebukanya, gampang kan. Terus sekarang kita ngeliat ke bagian sisi kanannya. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume seperti biasa. Lalu di bagian atas ada lubang mikrofon dan ada juga lubang kabel jack 3,5 mm. Menurut gua ini kayak seri-seri lawas Nokia ya. Kalau misalkan generasi 90-an mungkin tahu nih seperti apa HP Nokia zaman dulu. Dia naruh kabel jacknya emang di atas. Nah, terus di sebelah kirinya ada juga slot SIM tray dan satu tombol yang tadi udah gua sempet mention di awal nih tentang yang stiker Google, Oke Google itu apa. Jadi ini adalah tombol khusus untuk menyalakan Google Assistant di Nokia 5.4. Ini adalah bentuk kerjasama antara Nokia dan Google guys. Jadi buat kalian yang pakai Nokia 5.4 mau nyalain Google Assistant, tinggal klik tombol yang di sebelah kiri aja. Nanti langsung muncul si Google Assistant-nya. Lalu di bagian bawah ada port speaker, ada port USB Type-C dan ada mikrofon lagi di sini.
Oke, hampir aja kelewatan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas soal layarnya. Layar dari Nokia 5.4 ini punya ukuran sebesar 6,39 inch. Yang menurut gue ini udah cukup besar, terus dia juga pakai desain Infinity O display, atau kalian bisa nyebutnya adalah punch hole ya. Di sini pakai punch hole di sebelah kiri atas yang ukurannya juga cukup kecil, jadi nggak ngeganggu kalian kalau misalkan kalian lagi nonton film atau misalkan lagi main game. Kamera dari Nokia 5.4 nggak bakal ngeganggu guys. Tapi ini yang gue sorotin di sini adalah bezel di bagian bawah. Selain bezel yang menurut gue cukup tebal di sini, terus Nokia juga menyematkan logo di sini nih guys. Jadi kelihatannya lebih tebal gitu bezelnya. Padahal kalau misalkan dibandingin sama seri lain ya, ini tuh nggak terlalu tebal banget, atau bahkan bisa kita sebut sama lah. Tapi karena ada logonya mungkin ya, jadi kelihatan lebih tebal aja. Nah, sekarang gue udah nyalain Nokia 5.4-nya nih guys. Kalian bisa lihat sendiri nih wallpaper gunung, gimana nih, gunung Alaska gitu ya. Tampilan warnanya sih keren menurut gue, antara biru, ungu, oranye di sini terisolir dengan baik. Nah, untuk spesifikasi lengkap dari Nokia 5.4, sekarang gue bakal buka aplikasi AIDA 64 guys yang udah gue download di Play Store. Nah, untuk pertama kita buka sistemnya dulu. Kelihatan nih, di sini Nokia 5.4 masuk ke dalam kategori phablet atau phone tablet. Nah, sedangkan untuk RAM yang terpasang di sini tulisannya adalah 4 GB. Ya, padahal kalau misalkan kita ngelihat dari iklannya, Nokia 5.4 ini punya RAM sebesar 6 GB beserta dengan memori penyimpanan 64 GB yang bisa diperluas sampai 512 GB menggunakan kartu micro SD. Habis itu kita beranjak ke bagian CPU dari Nokia 5.4 nih guys. Bisa dilihat kalau misalkan Nokia 5.4 itu datang dengan Qualcomm Snapdragon 662 yang menurut gue ini udah cukup mumpuni untuk memainkan game-game seperti Mobile Legends, FF, ataupun PUBG atau CODM mungkin ya guys. Nah, nanti bakal kita coba deh salah satu game dari yang gue udah sebutin tadi. Nah, selain itu, sekarang kita berangkat ke bagian baterainya. Di sini tertulis kalau misalkan kapasitas baterai dari Nokia 5.4 adalah 4000 mAh. Dan kalau misalkan kalian ingat tadi, untuk kemampuan chargingnya Nokia 5.4 ini berteknologi fast charging 10 watt. Gimana menurut kalian? Apakah kapasitas 4000 yang digabungin sama teknologi pengisian daya cepat 10 watt itu udah cocok? Kira-kira berapa lama nih untuk waktu pengecasan dari Nokia 5.4? Oh iya, hampir aja gue kelupaan kalau misalkan tadi gue udah jelasin desain kamera belakang dan kamera depan. Sekarang gue bakal kasih tahu nih resolusi dari kamera utama. Nokia 5.4 ini membawa sensor sebesar 48 megapiksel dan dukungan 3 sensor kamera lainnya, ada 5 megapiksel ultrawide, ada 2 megapiksel depth sensor, ada juga 2 megapiksel sensor makro. Dan untuk kamera depannya Nokia 5.4 ini udah membawa resolusi kamera sebesar 16 megapiksel. Dan untuk hasilnya adalah sebagai berikut ini. Gimana menurut kalian hasil kamera dari Nokia 5.4? Nah, tadi kan gue juga udah sempat ngasih tahu ke kalian tentang Snapdragon 662 yang dibenamkan di Nokia 5.4. Jadi, kita cobain aja yuk main game Mobile Legends di Nokia 5.4. Oke guys, jadi begitu dia kemampuan dari Nokia 5.4. Gimana menurut kalian? Apakah Nokia 5.4 ini cocok untuk dijadikan daily gear terbaru kalian? Nah,
sebagai informasi, Nokia 5.4 ini dijual seharga Rp3.099.000. Ya, untuk spesifikasinya kalian bisa lihat berikut ini. Segitu dulu video mengenai unboxing dan spesifikasi mengenai Nokia 5.4. Semoga informasi ini ngebantu kalian yang penasaran nih, Nokia seperti apa sih sekarang. Nah, ini dia nih perangkat terbaru dari Nokia yang udah ngebawa beberapa spesifikasi unggulan. Untuk kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk like videonya dan kirim komentar juga kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal saat kalian menonton video ini, dan jangan lupa subscribe nih buat yang udah nonton tapi belum subscribe channel Nextrend. Ya, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye bye.